Gua sering nemu orang bilang, game mahal tapi cepet tamat. Dan jujur aja, itu kadang nyesek. Bukan karena gameplaynya jelek atau gamenya jelek, tapi karena pas lagi asik-asiknya nih, tahu-tahu udah kredit roll aja. Nah, di video ini gua mau ngebahas 10 game yang bener-bener layak dimainin karena playtime-nya yang panjang, bukan panjang karena ngulur-ngulur, tapi karena ceritanya padat, dunianya kebangun, dan progresnya bikin lu ngerasa setiap jam itu kepake. Ini bukan soal 100% atau sandbox tanpa ujung, tapi sekedar namatin ceritanya aja udah makan puluhan sampai ratusan jam. Dan yang paling penting, waktu itu kerasa kepake. Di list nomor 1 ada Dragon Quest 11S. Dirilis pada tahun 2019 untuk PS4, Xbox One, Nintendo Switch, dan PC. Dragon Quest 11S adalah JRPG turn-based klasik yang ceritanya ngikutin seorang pemuda bernama Luminary, sosok pahlawan terpilih yang justru diburu dan dianggap ancaman oleh kerajaan. Game ini panjang bukan karena dipanjang-panjangin, tapi karena pacing ceritanya sabar banget. Tiap kota dan karakter dikasih ruang untuk berkembang. Jadi meskipun lu fokus ke main quest-nya doang, rasanya kayak ngikutin petualangan panjang yang utuh. Buat namatin cerita utamanya biasanya butuh sekitar 55-60 jaman. Dan kalau lu lanjut sampai benar-benar beres semua kontennya, total waktunya bisa nyentuh 120-130 jam. Di list nomor 2 ada Xenoblade Chronicle Definitive Edition. Dirilis pada tahun 2020 secara eksklusif di Nintendo Switch, Xenoblade Chronicle adalah JRPG real-time dengan dunia unik yang hidup di atas tubuh dua titan raksasa. Ceritanya ngikutin sword dan pedang Manado yang bisa ngelihat masa depan. Lalu pelan-pelan kebuka konflik dunia yang gede banget. Game ini kerasa panjang karena dunianya luas dan ceritanya berat. Jadi meskipun lu ngejar cerita utamanya aja, durasinya tetap sekitar 65-70 jam. Dan kalau lu nyemplung lebih dalam ke semua kontennya, total waktu bisa naik ke 140-160 jam. Di list nomor 3 ada Persona 5 Royal. Persona 5 Royal yang dirilis pada tahun 2019 dan tersedia di PS4, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, dan PC adalah JRPG yang nyampurin dungeon crawling dengan kehidupan sehari-hari sebagai anak SMA di Tokyo. Ceritanya tentang Phantom Thieves yang masuk ke dunia metaverse buat ngubah hati orang-orang dewasa yang korup. Dan sistem kalender hariannya jalan terus. Waktu mainnya otomatis panjang. Buat namatin cerita utamanya aja biasanya makan waktu sekitar 100-105 jam. Dan kalau lu kejar semua confident, konten tambahan, dan ending lengkap, total waktunya 140-150 jam. Di list nomor 4 ada Final Fantasy 12. Final Fantasy 12 The Zodiac Age dirilis ulang pada tahun 2017 untuk PS4, Xbox One, Nintendo Switch, dan PC. Final Fantasy 12 adalah JRPG semi real time berlatar dunia Ivalice dengan cerita politik berat soal kerajaan, perang, dan intrik kekuasaan. Game ini panjang karena struktur mainnya sendiri udah padat, mapnya luas, dan sistem gambit bikin pemain mikir strategi, bukan cuma ngejar cutscene. Untuk namatin cerita utamanya biasanya butuh sekitar 55-60 jam. Dan kalau lu beresin semua kontennya, waktu main bisa naik ke 130-150 jam. Di list berikutnya ada Divinity Original Sin 2. Dirilis pada tahun 2017 untuk PC, PS4, Xbox One, dan Nintendo Switch. Divinity Original Sin 2 adalah JRPG turn-based dengan kebebasan yang gila-gilaan, di mana hampir setiap keputusan punya konsekuensi. Ceritanya tentang para Godwoken yang terjebak konflik para dewa. Dan tiap area penuh dialog serta quest bercabang. Fokus ke main questnya aja biasanya butuh sekitar 55-60 jam. Dan kalau lu beresin semua, kemungkinan ceritanya dan kontennya, total waktu main bisa sampai 130 atau 150 jaman.
Di list nomor 6 ada Baldur's Gate 2. Pertama kali rilis pada tahun 2000 dan sekarang tersedia di PC, PS4, Xbox One, serta Nintendo Switch. Baldur's Gate 2 adalah RPG klasik dengan cerita yang gelap dan brutal, penuh konflik personal dan dialog panjang. Lu berperan sebagai karakter yang diculik penyihir bernama Irenicus. Dan sepanjang game, isinya pilihan moral dan quest karakter yang dalam. Main questnya sendiri biasanya butuh sekitar 50-55 jam. Tapi kalau lu beresin semua companion quest dan konten tambahan, total waktu main bisa 120-140 jam. Di list nomor 7 ada Trails of the Cold Steel 4. Dirilis pada tahun 2020 untuk PS4, PS5, Nintendo Switch, dan PC, Trails of the Cold Steel 4 adalah klimaks saga Erebonia yang nyatuin hampir semua karakter penting dari seri sebelumnya. Skala ceritanya gede banget, cutscene panjang, dan konfliknya berat dari awal sampai akhir. Buat namatin cerita utamanya aja butuh sekitar 60-65 jam. Dan kalau lu kejar semua bonding eventnya dan konten tambahan, total waktunya bisa sampai 150-180 jam. Di list nomor 8 ada Pathfinder. Dirilis pada tahun 2021 untuk PC dan konsol, Pathfinder adalah RPG isometrik tentang perang besar melawan invasi iblis. Dengan sistem Mythic Path yang bikin pilihan pemain benar-benar ngubah jalan cerita. Game ini panjang karena percabangan ceritanya serius, bukan karena ngulur waktu. Main questnya aja rata-rata butuh sekitar 55-60 jam. Dan kalau lu kejar semua jalur cerita dan ending, total waktunya bisa tembus sampai 200 jam lebih. Di list nomor 9 ada Kingdom Come Deliverance 1. Dirilis pada tahun 2018 untuk PS4, Xbox One, dan PC. Kingdom Come Deliverance adalah RPG realistis berlatar Bohemia abad ke-15 tanpa naga dan tanpa sihir. Ceritanya tentang Henry, anak pandai besi biasa yang hidupnya hancur karena perang dan perlahan terseret konflik politik. Game ini panjang karena sistemnya realistis dan main questnya padat dialog serta perjalanan. Jadi buat namatin cerita utamanya aja butuh sekitar 55-60 jam. Dan kalau lu beresin semua kontennya, total waktu main bisa 130-150 jam. Dan di list yang terakhir ada The Witcher 3 Wild Hunt. Dirilis pada tahun 2015 dan ada hampir di semua platform modern. The Witcher 3 adalah action RPG yang ngikutin Geralt of Rivia dalam pencarian anak angkatnya di dunia yang hancur oleh perang. Main questnya sendiri sekitar 50-55 jam, tapi karena kualitas side questnya setara dengan cerita utama, hampir mustahil buat main lurus doang. Kalau lu beresin semua konten termasuk ekspansi, total waktu main bisa di kisaran 170-190 jam. Jadi ya, ini tipe game yang kalau lu mainin, lu tahu waktu lu nggak kebuang. Panjang, iya, tapi isinya juga ada. Sekarang giliran lu, game mana yang menurut lu paling worth it soal waktu? Atau ada game yang kepanjangan tapi tetap lu tamatin juga? Tulis di kolom komentar. Thanks udah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya.